Balik lagi ke zaman batu. Oh iya. Zaman Majapahit. Ajarin dong. Ajarin dong, Bu. Kurang filter, Bu. Matematika 99,9. Ini dia 5 karakter overpower secara intelektual versi anime kali. Balik lagi disclaimer bahwa ini gak kita urutin, tapi emang yang menurut kita secara intelektual bagus. Jadi yang pertama kita punya Conan Edogawa. Conan Edogawa, seorang detektif dengan episode yang mungkin setara 11-12 nih dengan One Piece nih. Episode lumayan banyak nih. Seorang remaja detektif yang hebat, dimana dia ini dibius lah, ibaratnya dikasih racun lah sama musuhnya, sehingga dia memiliki sosok tubuh anak-anak. Dan untungnya dia ini bukan ditemukan sih, tepatnya profesor ini masih percaya sama dia, si Conan. Dan yang gue rasa yang saat ini percaya cuma profesor doang sih. Meskipun dengan tubuhnya yang masih anak-anak, dia tetap memiliki kemampuan atau logikanya orang dewasa dalam memecahkan sebuah masalah tertentu ya. Dan itu yang membuat Conan ini jadi semakin menarik banget ya, karena dia terlalu pintar itu, dan di setiap masalah dia pasti bisa aja tuh menyelesaikannya. Betul. Yang kedua kita punya Ishigami Senku. Nah, kita punya Ishigami Senku atau Dr. Stone ini. Wah, ada dokter batu, karena balik lagi ke zaman batu. Oke, jadi Ishigami Senku ini dia memiliki kemampuan di mana otaknya ini cerdas banget ya. Dia bahkan bisa bertahan hidup dengan kecerdasan dia. Betul. Sebagaimana kalau misalnya orang mungkin udah bertahun-tahun menjadi batu gitu ya, mungkin udah kehilangan kesadaran, tapi gue bingung gimana caranya. Mungkin dia berpikir apa yang dipikirkan pada saat itu sehingga dia benar-benar menghitung waktu, menghitung detik, dan pada akhirnya dia bisa selamat dari kejadian itu ya. Iya, dan bahkan dia bisa menciptakan peradaban mulai dari nol gitu. Menciptakan peradaban mulai dari nol. Itu gila banget sih. Betul. Next, yang ketiga kita punya siapa lagi? Yang ketiga kita ada Edogawa, tapi bukan Edogawa Conan lagi. Iya. Ada Edogawa Ranpo. Jadi Ranpo ini merupakan suatu karakter detektif yang ada di Bungo Stray Dogs. Jadi di Bungo Stray Dogs ini juga orang-orang bisa punya kemampuan yang supernatural. Kayak misalnya dia bisa berubah jadi harimau, misalnya dia bisa mengendalikan apa gitu, atau dia punya super power. Dia juga yang bisa dia anti magic gitu lah. Nah di sini awal mula diperkenalkan tokoh karakter Ranpo ini, itu dia punya kemampuan untuk bisa memecahkan masalah dalam sekian detik. Jadi cara dia menganalisis sesuatu, cara dia mulai begini nih gitu, itu kemampuan menganalisnya luar biasa ya. Betul. Itu pertama kali kenalin kan, dia punya kemampuan itu tuh, punya super power itu. Tapi ternyata sebenarnya dia nggak punya super power sama sekali. Jadi dia betul-betul pure intelektual, dia jalan banget. Yang kayak tadi Audi bilang, analisanya bagus banget. Dan emang cepat banget dalam sekian detik dia bisa menyelesaikan suatu kasus. Jadi benar-benar ya sebagaimana prolog-prolog dalam cerita-cerita detektif ya, seorang detektif yang pintar gitu ya. Sama seperti Edogawa Conan. Oke, next. Nomor 4 kita punya Kamono Hashiro. Yang menarik ini dia juga merupakan suatu detektif ya. Kita itu banyak detektif kayak Ranpo, terus Conan. Nah ini ada lagi nih, Kamono Hashiro. Yang menarik dari dia ini adalah dia itu punya 100% keberhasilan dalam menyelesaikan kasus. Ketika yang lain misalnya detektif Conan masih berpikir jangan-jangan ini, ternyata salah, ternyata dilempar lagi ke sebuah subplot yang beda nih ternyata kan. Kalau ini dia memikirkan sesuatu, pasti begini nih. 100% berhasil kasus yang ditangani. Cuma sayangnya yang bikin karakter ini menarik itu adalah dia punya 0% tingkat penangkapan si pelaku. Karena
pelakunya sudah tiada. Dibunuh sama dia. Dengan kemampuan kill on target. Jadi emang ini tuh orang random banget, makanya kenapa dia suka nggak dikasih lagi kasus-kasus ini. Karena kalau dia nyelesain sih selesai. Cuma ya pelakunya bakal mati. Itu. Gak bisa lagi ada informasi yang diperas lagi. Iya. Oke, yang kelima kita punya siapa nih? Oke, yang kelima kita punya Ayano Koji. Ayano Koji. Nah, yang tadi kan kita lihat tuh detektif nih. Nah, kali ini kita melihat seorang siswa nih. Classroom of the elite ya. Iya, betul sekali. Bahwa seorang siswa yang sangat cerdas ya. Iya. Secara intelektual, bagaimana dia berpikir. Orang-orang begini biasa kalau di zaman-zaman sekolah bahan contekannya banyak. Tapi yang menarik dari Ayano Koji ini, dia itu nggak suka memamerkan kepintaran dia. Jadi saya emang nggak pinter pu. Ajarin dong. Ajarin dong pu, kurang pinter pu. Matematika 99,9. Oke, jadi dia ini tidak suka memamerkan ya. Iya, karena dia itu karena saking jeniusnya dia itu pengen hidup yang biasa-biasa aja. Jadi dia tuh punya masa lalu kelam di mana dia tuh dipaksa jadi bahan percobaan, sehingga di mana dia tuh bisa sangat-sangat pintar, terus dia jago bertarung, cuma dia jadi nggak punya emosi. Tapi karena dia sangat-sangat pintar, di mana waktu ujian nih, dia kan mau bikin nih nilainya supaya 50. Supaya ya udah standar di tengah-tengah, gua nggak bagus banget, nggak jelek banget. Dia mau bikin nilainya 50. Isilah tuh soal-soal. Ada yang dia sengaja salahin dong. Yang menurut gue gila adalah yang dia sengaja salahin itu, yang mostly orang tuh bisa kerjain. Jadi soal gampang itu dia salahin. Soal yang bener itu soal yang susah. Karena dia nggak tahu kan, karena dia tahu semua di jawabannya. Jadi random aja yang dia salahin yang mana. Dan ternyata orang yang menurut orang gampang itu semua dia salah-salahin. Itu hebat saking jeniusnya. Dan dia nggak suka pamer, tapi dia suka kemenangan. Jadi dia suka bergerak di belakang layar. Dia manipulasi semua teman-teman dia. Jadi menurut gua keren banget sih secara intelektual. Ada juga beberapa nama lain yang mungkin menurut kita juga oke, cuma kita nggak masukin. Ada banyak sih yang OP ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada kepikiran satu nama di otak kalian, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja dari yang aneh. Azas. Asas.